yang bisa membentuk kepribadian, yang bisa mempengaruhi kognitif, yang bisa mempengaruhi emosi anak. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, kita juga bisa lihat di sini, Pak. Bisa kesehatan dasar yang dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Ya. Kesehatan mental yang dialami oleh anak-anak kita. Gitu. Termasuk juga ya dari Indonesia National Diagnostic Mental Survey. Angka kejadian gangguan mental pada remaja 10 sampai 12 tahun menunjukkan bahwa 1 dari 3 remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Nah, ini benar adanya. Saya biasa menerima kamu semua berbagai macam pelajar. Tapi contoh, seorang anak dari Bogor, orang tua dari Bogor datang jauh-jauh ke Bekasi. Dia telepon. Dia mengatakan, Ustaz, anak saya ini usia 3-4 tahun, dia kepalanya cepat, tapi kok akhir-akhir ini sering turun terus. Kemudian hafalannya jadi melambat, pelajarannya jadi sulit masuk. Datanglah mereka berdua. Dua orang tua ini datang ke tempat saya, anaknya usia kelas 3-4 SD. Nah, sang ayah kemudian bercerita tentang apa saja yang dilakukan di rumah. Poin-poin pentingnya di rumah yang dia lakukan bersama dengan istri dan anak. Tiba-tiba ketika sang ayah itu berbicara kurang lebih 15 sampai 20 menit, sang istri mengalami reaksi, emosinya menaik dan menangis seketika itu juga, bahkan histeris sampai saya agak khawatir karena tempat kami itu kan di pinggir jalan, suaranya itu begitu keras sekali, ada luapan emosi yang begitu tinggi terhadap situasi dan kondisi kehidupan rumah tangga mereka, terhadap pola komunikasi mereka. Sang suami nggak sadar dan nggak sadar diri tentang apa yang terjadi pada istrinya. Kondisi sang istri itu berhari-hari seperti itu, menghadapi anak. Dan kondisi emosi sang istri ini mempengaruhi kondisi cara dia berinteraksi dengan anak. Tentu anak pun akan memiliki dampak secara langsung ataupun tidak langsung dari emosi yang dihasilkan. Jangankan anak-anak, Bu, jujur, Bu, kalau ibu lagi banyak masalah, Bu, fokus gak masak? Kalau emosinya lagi nggak stabil, lagi tertekan, nggak akan fokus. Begitu juga Bapak. Ya, kalau lagi banyak pikiran pasti nggak akan fokus. Apalagi anak, ya, apalagi anak, bagus semua. Ini saya contoh kasus. Contoh kasus yang lain, Pak, Bu. Seorang mahasiswi psikologi dari salah satu universitas, ya, datang ke tempat kami. Dia dibawa oleh bibinya. Ketika datang, ini anak ngomong terus, nggak pernah diam. Selalu merepetisi ulang tentang pandangannya kepada ayah, pandangannya kepada ibu, terus saja. Dia nggak bisa diam. Nanti ucapannya berulang lagi begitu. Kondisinya sangat luar biasa deh, depresi. Ya. Titik poinnya itu garis lurusnya itu, benang merahnya itu adalah kembali ke pengasuhan, kembali ke orang tua, kebutuhan psikis anak yang tidak terpenuhi dari seorang ayah dan seorang ibu. Itu contoh kasus seperti itu. Termasuk Bapak semua, saya pernah kedatangan seorang mahasiswa wanita bersama dengan ibunya. Ibunya ini PNS, ya, kepala sekolah,
di daerah Bintaro datang ke tempat kami karena anaknya ini depresi, ya, depresi. Berceritalah sang ibu. Sang anak pun bercerita dia apa yang dialami, kekerasan bahasa verbal dan non verbal dari sang ayah. Begitu juga adiknya. Sejenak kemudian saya minta sang ayah untuk datang masuk ke ruang konseling. Setelah kita dialog, kita diskusi, ya, sang ayah itu kebetulan dia memang ikut tapi dia tidak masuk. Saya minta Bapak semua masuk. Kira-kira apa terjadi? Ini anak langsung mengalami abreaksi, emosinya langsung naik, langsung teriak histeris ketika melihat sang ayah itu datang. Ketakutan yang sangat luar biasa itu terjadi dan itu dialami, ya, oleh anak ini, ya. Maka hasil riset ini, Bapak semua, adalah hal yang memang benar-benar terjadi dan saya sendiri yang sering menghadapi di lapangan. Berbagai macam potensi gangguan-gangguan yang terjadi pada anak-anak, terutama ketika anak-anak itu pada masa-masa pubertas, masa-masa di mana butuh sekali pendampingan secara berkelanjutan. Nah, ketika masa itu tidak ada orang tua, maka mereka itu akan mengambil penggantinya. Untuk apa? Untuk mengisi relung jiwanya, mengisi kebutuhan emosional yang terjadi. Adapun ini adalah hasil riset saya sendiri, survei sendiri di lapangan. Saya berikan survei secara acak ke beberapa lembaga pendidikan dan ke beberapa orang tua, ya. Lalu saya terkesima dengan hasilnya, ya. Apa kira-kira hasilnya? Ya, tentang anak-anak usia menuju pubertas, ya, anak-anak usia SD, emosi mereka labil, sangat labil sekali, ya, sangat labil sekali. Dan hampir orang tua itu sulit beradaptasi terhadap perubahan emosi yang terjadi pada anak. Lalu sih saya tulis, ya, 82% dari total 56 partisipan orang tua dengan rentang usia 6 sampai 12 tahun. Tantangan yang dihadapi bersama anak adalah ragam problem emosi dan perilaku anak. Ya, antara lain, Bapak semua ada delinquent behavior, perilaku kenakalan atau ya perilaku yang sifatnya itu agak bangkang. Kemudian ada lagi juga depresi. Kemudian ya attention problem dalam fokus. Kemudian touch problem. Itu saya dapatkan di lapangan itu terjadi, ya, terjadi. Kemudian ya kalau dari segi guru 83% dari total 40 tahun mahasiswa secara acak dengan rentang usia peserta didik 6 sampai 14 tahun mendapatkan tantangan ya problem emosi dan perilaku anak juga. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kondisi anak-anak kita? Bagaimana dengan kondisi anak-anak kita? Apakah setiap harinya yang mereka rasakan itu adalah emosi bahagia, kondisi bahagia, atau kondisi emosi yang cemas? Gitu ya. Apakah mereka mudah bekerja sama dengan penuh bahagia atau sering bertengkar dengan penuh amarah? Ya. Maka untuk semua, saya sudah sediakan kartu nih, ya, cuma acak-acakan nih, berantakan, tidak apa, ya. Nah, kita akan eksplorasi, bagus semua ya. Kita akan eksplorasi dari kartu-kartu ini, ya, tentang pengasuhan dan pendidikan anak-anak kita, gitu ya. Karena proses apapun juga yang Anda berikan akan menuai hasil. Jadi apapun juga yang kita berikan, proses apapun yang kita hadirkan pasti akan memiliki dampak terhadap ya pengasuhan dan pendidikan terhadap anak, terhadap emosi anak. Baik, Bapak semua, ya saya minta kartu.
Izinkan saya mau ke Oke Pak, Bapak boleh mengambil ya Pak ya, masing-masing Bapak. Ini ada lengkap kan Bu? Bapak sama Ibu ada di sini. Oke. Ada Bu ya? Baik Pak, Bapak boleh mengambil kartu apapun juga yang ada di lingkaran ini Pak, ya. Dan ambil juga 2 kartu ya, kartu yang lebar dan kartu yang kecil Pak. Oke Pak, boleh. Jadi bapak-bapak semua, kita buat bapak nanti tinggal bersinar aja dengan ini. Boleh Pak, boleh diambil Pak, silakan. 1 kartu ya Pak. Kartu apapun juga boleh diambil, 1 kartu. Ya, oke. 1 pasang Pak, 1 pasang. Nggak boleh dilihat dulu ya. Nggak boleh dilihat Pak. Nggak dilihat tadi. Oke, udah Bapaknya dong kan? Iya. Jadi kita enggak kan? Ayo. ya. Iya. Sebagai seorang ibu. Sebagai seorang ibu. Hah? Iya, memproyeksikan diri sendiri. Bukan, ini seorang ibu, nanti ayah beda lagi. Salam warahmatullahi Seorang ibu. Iya, di sini saya mendapatkan kalau misalnya berbicara anak saya kadang-kadang penangis sendiri. di sini saya mendapatkan Apa Bu, nggak apa-apa. Apa yang ibu dapatkan situ? Boleh saya lihat? Iya, tentang ibu, bukan tentang orang lain. Nanti pertanyaannya akan saya nanti ikuti saja nanti pertanyaan saya secara mengalir. Sekarang saya ingin bertanya, dari gambar tersebut apa yang ibu dapatkan sebagai seorang ibu? Yang ibu lihat dari gambar. Oke, kalau saya dapat kartu seperti ini, saya lihat anaknya sepertinya harus dimarahi, terus dia memimikkan wajah ibunya sedikit mengancam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan kartu seorang ayah sedang memainkan seruling. Kalau menurut saya ini mencerminkan peran orang tua sebagai penenang anaknya, gitu, memberikan ketenangan pada Peran orang tua. Iya, Peran ibu. iya, peran ibu lah, peran ibu memberikan ketenangan. Peran ibu untuk memberikan keterangan. Oke, lanjut Bu. Toiletnya di mana? Kalau saya Luar, dapat sebelah kartu kiri. ini, Sebelah ini dekat kolam renang sebelah kiri tuh kelihatan washroom. banyak diam, Enggak keluar, di sini aja. airnya jauh. Banyak diam, bikinnya Jauh. jauh. Oke. Coba dipahami. Kalau saya dapat katanya secara eksaktinya ekspresi biasanya kalau marah tapi nggak terima. Marah tapi nggak diterima. Baik, lanjut tuh. Assalamualaikum. Saya mendapatkan gambar seorang anak makan es. Mendapat saya Apa Bu?